Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah bin Syafina Rasulullah Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi dzurriyyati sajil Allah bin Isa. Wallahu ta'ala bil muqaddam hamil ali wa ali wa syahwa bin salim syaitan tahmin sunan syaitan muslimin muslimin furim min sanin muslimin muslimin. Subhana Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari Maulana Bayan Sunnah Masjid Abdul Ghani Mala Sukum Ballallahu Yudhil Darajati Fil Jannah Wa yukathir matubatihim wa idu alina min barakatihim wa asrarihim wa anmurihim wa ulumihim wa rabatin fi din wa dunya wal akhirah ala hadihni wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaktifu idza syaa fi qulubil muridin la'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'idah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, yang terus memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingganya terasa ringanlah kita mengerjakan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Terasa ringanlah kemudian langkah kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus berada di jalan yang diridhai oleh Allah dan kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita berkat salawat yang kita lantunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita digolongkan sebagai pecinta beliau, digolongkan sebagai umat beliau, dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Faslun, kita sampai kepada sebuah bab yang mana kemudian di sini membahas tentang syurutul qasri sab'atun. Jadi tentang kemudian syarat-syarat kita diperbolehkan untuk mengqasar sembahyang. Artinya mengqasar ini kemudian antusalal maktubatar rubaiyah rak'ataini. Artinya kita kemudian mengerjakan mengerjakan sembahyang yang 4 rakaat itu kemudian boleh menjadi 2 rakaat. Jadi ada beberapa syarat yang kemudian harus dipenuhi agar kemudian kita boleh mengerjakan sembahyang yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun yang pertama dikatakan oleh musannif bahwa ayyakuna safaruhu marhalataini, bahwa ketika ia melakukan safar atau perjalanan, atau ia sebagai seorang yang dikatakan sebagai musafir, maka terlebih dahulu safarnya tadi ataupun perjalanannya tadi itu kada boleh kurang dari marhalatain atau sekitar 82 km. Jadi kalau kita hendak menjadikan sembahyang yang awalnya 4 menjadi 2, kayak zuhur, kemudian asar, kemudian isya, itu kemudian ringkas menjadi separohnya, jadi kemudian jadi 2-2. Maka kemudian terlebih dahulu kita menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 82 km. Jadi yang boleh Jadi kemudian boleh kita mengqasar kalau sudah mencapai sekitar 82 km. Jadi kira-kira sini adalah
Cari dulu. Sini Kintab itu sini ke Kintab sekitar 81. Jadi masih belum sampai. Kira-kira ke Sungai Danau. Kalau arah ke sana itu Sungai Danau. Kalau pelihari Rancak Buan antum naik gunung tuh belum sampai marhalatain. Jadi kada boleh kosor. Kalau ke Kandangan itu sekitar berapa kilo ya? Kandangan berapa kilo? 100 berapa? Nah kalau Kandangan berarti boleh. Sekitar boleh. Mana? Rantau 66 kilo. 66, 63. Rantau kode dari sini lah. Pokoknya walhasil 82 kilo. Artinya kalau kita hendak mengkosor, diperbolehkan mengkosor paling kada kita menempuh perjalanan sekitar 82 kilo. Kalau rantau Tapin itu sekitar 66 kilo. Rantau 66 kilo itu belum boleh kosor. Kalau Kandangan ya sekitar situlah. Pokoknya walhasil kesana pada rantau sebelum Kandangan. Itu pokoknya menempuh jarak kurang lebih 82 kilo. Kalau sudah 82 kilo kita boleh kemudian mengkosor atau menjadikan yang awalnya 4 menjadi 2 rakaat. Itu yang pertama. Jadi terlebih dahulu kemudian ayakuna safaruhu marhalatain. Jadi perjalanan yang kita tempuh paling kada kemudian 2 marhalah atau kemudian sekitar 82 km. Jadi 82 km. Hanya kita kemudian boleh mengkosor. Dan juga kemudian syarat yang selanjutnya wa ayakuna mubahan. Ayakuna mubahan artinya kemudian malaysa fi maksiatin. Artinya perjalanan yang kita tempuh ini adalah perjalanan yang diperbolehkan. Bukan kemudian perjalanan karena niatnya maksiat ataupun kemudian karena istilahnya tujuannya ini kemudian hendak melakukan sebuah ibaratnya dosa ataupun segala macam. Apa jar kemudian hendak pula ke situ. Barang aja hendak apakah itu nenang kemudian tujuannya adalah maksiat, maka itu kemudian kada diperbolehkan. Artinya kada boleh kita mengkosor. Tetapi kalau misalnya bapak jar ke situ silaturahmi jar misalnya, atau kemudian bapak jar ke situ barang aja mendatangi keluarga kah aja, masih masuk dalam kategori silaturahmi. Atau kemudian bapak jar ke situ apalagi sampai kemudian hadir pengajian jar roda guru baik di Berabai, masya Allah kan. Artinya nih tujuan yang bagus maka kemudian diperbolehkan. Selama tujuannya bagus, tujuannya baik, maka kita diperbolehkan mengkosor. Tetapi kalau niatnya sudah kada baik, maka kemudian itu langsung kada diperbolehkan kita untuk melakukan kosor tadi. Kalau kemudian niatnya atau tujuannya kita melakukan safar tadi, entah itu kemudian maksiat kah atau kemudian yang kada baik, walhasil sesuatu yang kada baik, maka kada boleh kita melakukan yang namanya kosor. Kemudian yang selanjutnya wal ilmu bijawazil qasri, dan kemudian kita tahu hukumnya, kita memiliki pengetahuan tentang diperbolehkannya kita melakukan kosor. Artinya kadang kemudian umpatan aja nih sembahyang misalnya kita singgah tujuan ke Kandangan misalkan lebih 82
82 km. Artinya tujuan kita nih singgah di rantau misalnya, karena di rantau tadi sudah masuk waktu zuhur, lalu kemudian singgah di masjid rantau. Bolehlah kita jamak qasar? Boleh, karena tujuannya jauh. Artinya tujuan kita tuh jadi bukan kemudian kita singgah itu harus 82 kilo kada. Artinya tujuan kita ini nah kemana? Misalnya tujuan kita kan ke kandangan lebih dari 82 kilo, sekitar 100-an, jadi kemudian ke kandangan tadi. Nah kemudian waktu kita singgah, waktu duhur masuk tadi kita singgah di kota rantau, belum sampai misalnya 80 kilo, kada boleh aja mengkosor? Boleh aja, karena tujuan kita kandangan, tujuan kita sudah jauh. Cuma karena kita singgah di rantau, ibaratnya karena pas masuk waktu duhur, pas ada masjid kita singgah, lalu kemudian diperbolehkan kita mengkosor karena tujuannya sudah jauh. Tujuannya nih, lain nang dasar tujuan kita ke kota rantau tadi, maka kada boleh kita mengkosor. Tapi karena tujuan kita kandangan, melewati rantau, singgah di rantau, nah itu boleh kita mengkosor. Walaupun ibaratnya belum sampai 82 kilo, tetapi karena tujuannya jauh, maka diperbolehkan karena belum sampai di tujuan. Jadi singgah misalnya di rantau, kemudian singgah di masjid tadi kan kada tahu nih bahwa kita nih boleh mengkosor. Lalu melihat orang kan sembahyang, orang-orang yang sebagian musafir kan ibaratnya karena musim mudik nih, artinya pas hari raya kah kalau lah, atau pas liburan kah, atau pas pebila, lalu misalnya melihat orang yang kemudian sembahyang mengkosor, baiknya ya nyamanilah aja orang yang sembahyang 2 rakaat aja, lalu kemudian umpatan aja, kada tahu kemudian kada tahu hukumnya boleh mengkosor, kada tahu caranya, kada tahu apa, kada tahu pokoknya kada ada sama sekali pengetahuan tentang boleh mengkosor tadi ataupun boleh menjamak tadi, makanya kemudian kada boleh melakukan kosor karena kada ada pengetahuannya. Jadi harus terlebih dulu belajar bolehnya mengkosor, bolehnya menjamak takdim, jamak takhir, boleh nih. Kemudian boleh menjadikan salat yang 4 menjadi 2. Tanya tahu hukumnya, tahu caranya, maka kalau ini sudah tahu hanya kemudian ini boleh melakukan mengkosor tadi. Kalau sekedar umpatan aja melihat orang sembahyang 2, umpatan juga 2, maka kada boleh. Karena terlebih dahulu kemudian ilmu bijawazil qasar, maka terlebih dahulu ini harus berisi pengetahuan atau ilmunya tentang diperbolehkannya ini kemudian melakukan mengkosor sembahyang. Nah itu yang keempat. Yang ketiga, kemudian yang selanjutnya wa niyatul qasri indal ihram, dan kemudian ketika kita takbiratul ihram, artinya pas berniat nih, di situ kita kemudian harus niat qasar. Jadi kemudian kita niat qasran majmu'an, artinya kita meniat qasar di sembahyang kita tadi. Kalau misalnya kita kada ingat niat qasar, maka kita kemudian wajib sembahyangnya itmam atau sempurna sebanyak 4 rakaat. Jadi mbah takbiratul ihram usolli, misalnya usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala aja, aku sembahyang fardhu dhuhur karena Allah Ta'ala, kemudian langsungnya takbir tanpa mengucapkan qasrannya tadi, kada menjelaskan ini mengqasar, artinya kada ingat nih takbir Allahu Akbar sudah niat, maka kada bolehnya mengqasar sembahyang sebab ini kada niat pas takbiratul ihram tadi. Jadi waktu takbiratul ihram di situnya harus berniat mengqasar. Artinya berbeda kemudian dengan kita semalam niat jamak. Niat jamak semalam kita kemudian boleh aja ketika di dalam sembahyang. Tapi ketika qasar itu harus diucapkan ketika kita mengucapkan niat. Jadi usolli, saya usolli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardhu dhuhur mengqasar karena Allah Ta'ala. Jadi kemudian usolli fardhu dhuhri qasran. Artinya kemudian mengqasar nih, menjadikan yang 4 menjadi 2 rakaat. Jadi harus ada niat qasarnya. Niat qasar wa niyatul qasri indal ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram berniat, di situ kita kemudian harus menyelipkan kita berniat kemudian mengqasar sembahyang. Itu yang selanjutnya. Kemudian niat yang selanjutnya syarat yang selanjutnya wa antakuna salatu rubaiyatan. Jadi yang boleh diqasar itu sembahyang yang 4 rakaat. Jangan nang kemudian kayak subuh 2 rakaat hendak diqasar jadi 1 rakaat. Kalau 1 rakaat lah masih mending. Busiah maghrib 3 rakaat hendak diqasar 1,5, berarti pas ruku tuh salam amunnya kemudian diqasar nih. Tetapi kemudian yang boleh diqasar itu hanya sembahyang ya 4 rakaat aja, duhur,
asar lawan isya. Selainnya kemudian harus secara sempurna, entah itu maghrib yang 3 rakaat ataupun yang subuh 2 rakaat. Jadi wan takuna salatu rubaiyatan, yang boleh dikosor itu sembahyang yang 4 rakaat. Kemudian yang selanjutnya wadawamus safari ila tamamiha, dan kemudian ketika kita mengerjakan sembahyang tadi itu kemudian harus tetap artinya keadaan kita masih dalam keadaan musafir. Kada boleh kemudian kita berubah menjadi orang yang mukim, artinya orang sampai ke tujuan. Artinya misalnya hendak kemana aja, hendak ke kandangan, berapa hari aja, sehari aja. Maka sehari kemudian masih dihitung sebagai orang yang musafir. Sehari, 2 hari, 3 hari itu masih dihitung sebagai orang yang musafir. Maka boleh kita melakukan qasar ataupun jamak selama 3 hari. Jadi jar berapa hari hendak berapa hari jar ke kandangan, 3 hari aja. Maka 3 hari ini kita boleh menjamak, boleh mengqasar. Artinya diperbolehkan. Kalau misalnya hendak sempurna bang, hendak sempurna kan ada masalah. Tetapi kemudian kita selama menjadi musafir itu diperbolehkan melakukan jamak dan boleh melakukan qasar. Itu ukur batas waktunya 3 hari. Karena seorang yang dikatakan sebagai musafir itu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari makanya dikatakan sebagai orang yang mukim. Orang yang mukim ini kada boleh jamak, kada boleh qasar. Jadi misalnya hendak kemana aja, hendak ke kandangan, berapa hari aja, 4 hari, berarti sudah menjadi orang yang mukim. Ketika kita kemudian di perjalanan tadi, kada singgah kita, kada sembahyang nih, sampai kita kemudian di tujuan di kandangan dan kita sudah niat 4 hari, maka menjadi orang yang mukim. Ketika kita sampai, berarti kita kemudian sudah menjadi orang yang mukim, maka kada boleh jamak, kada boleh qasar. Karena sudah sampai di tujuan, dan tujuan kita dan niat kita tadi lebih dari 3 hari, entah itu 4, 5, 6, seminggu, maka kemudian menjadi seorang yang mukim, maka orang yang mukim kada boleh menjamak dan kada boleh mengqasar. Jadi harus dalam keadaan safar terus. Artinya misalnya kayak tadi jalur tadi kan, pertama singgah di rantau misalnya melakukan sembahyang, walaupun ibaratnya tujuan kita ke kandangan seminggu misalnya, tapi karena kita masih dalam keadaan musafir, singgah di kota rantau, masih dalam keadaan musafir, maka kita masih boleh menjamak, masih boleh mengqasar karena masih dalam keadaan safar atau masih dalam keadaan musafir. Tuntung kita duhur asar misalnya menjamak, tulak kemudian sampai kita di kandangan tadi, kita kada sembahyang lagi, kenapa? Karena sudah menjamak dan mengqasar. Asal kemudian ketika kita menggawi tadi, kita masih dalam keadaan safar atau menjadi orang yang masih dalam keadaan sebagai orang yang musafir. Nah, itu tadi. Kemudian yang selanjutnya wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi, dan kemudian kada boleh kita bermakmumkan kepada orang yang menggawi sembahyangnya secara sempurna. Contoh misalnya kita singgah di masjid, orang lagi sembahyang zuhur, lalu kemudian kita hendak sembahyang berjamaah. Kalau wajar kemudian karena diperbolehkan mengqasar, maka kita niat qasar tapi bermakmumkan kepada orang yang menggawi sempurna, maka itu kada boleh. Karena hitungan bilangan rakaatnya aja sudah berbeda. Orang 4 rakaat, kita 2 rakaat, kan jelas berbeda. Maka kada boleh. Kecuali misalnya sama-sama musafir, kawanan kan beimbai misalnya, lalu kemudian seikon disuruh jadi imam, ikam jadi imam ya. Nah kemudian karena sama-sama musafir dan boleh sama-sama mengqasar, maka boleh kemudian bermakmumkan kepada orang yang sama-sama mengqasar, artinya sama-sama 2. Kalau kemudian kita bermakmumkan kepada orang yang di situ, orang asli situ nih, sembahyang di situ, kemudian mukim dan ingin sembahyang sempurna 4 rakaat, maka kita yang 2 rakaat kada boleh bermakmumkan kepada orang yang melakukan sembahyangnya secara sempurna. Jadi yang orang yang mengqasar harus bermakmumkan kepada orang yang mengqasar. Kecuali sebaliknya, orang yang sempurna bermakmumkan kepada orang yang mengqasar, itu diperbolehkan. Contoh kita nih dalam keadaan musafir, kemudian kita hendak sembahyang duhur, mengqasar 2 rakaat. Lalu ada orang hendak menjadi makmum kita, tapi nyalain musafir, boleh.
Karena ketika kita salam, 2 rakaat kan kita salam, makanya masih dalam posisi tahiyat awal. Kita salam, ini menyempurnakan 4 rakaat itu boleh. Karena kemudian bilangannya lebih banyak dibanding kita. Kalau kita yang bermakmumkan kepada orang yang sempurna, orang masih kemudian tahiyat awal, kita sudah harus salam. Maka berarti kita kemudian mufaraqah, maka itu kada boleh. Jadi kalau yang orang mengqashar bermakmumkan kepada orang yang sembahyang sempurna, itu kada boleh. Tapi kalau sebaliknya orang yang sembahyangnya sempurna bermakmumkan kepada orang yang mengqashar, itu diperbolehkan. Nah, jadi kemudian wala yaqtadi bimutumin, maka kada boleh kita bermakmumkan kepada orang yang melakukan sembahyangnya secara sempurna. Jadi balik kemudian walau fi juz'in min salatihi, walaupun di sebagian dari sembahyangnya tadi. Jadi kada boleh. Jadi kalau orang yang qashar harus memakmumkan kepada orang yang qashar juga. Tapi kalau orang yang sempurna itu boleh bermakmumkan kepada orang yang qashar. Nah, kemudian selanjutnya faslun syurutul jum'ah. Adakah yang ditolakkan sebelum kita membahas masalah sholat Jumat? Ada jarang Bang tegawi, makanya jarang karena ditakunakan karena jarang digawi. Jadi boleh kita mengqashar, boleh menjama, asal kemudian jaraknya harus lebih dari 82 atau lebih. Itu kemudian salah syurut atau syarat-syarat kita perbolehkan melakukan qashar. Kemudian yang ditakunakan kah? Masalah qashar. Artinya apa ngarannya? Sebenarnya itu menjadi salah satu syarat juga di mana di qashar. Kalau di dalam kitab Taqriratus Sadidah atau kitab-kitab lain yang panjang, itu syarat qashar itu ada 11. Nah, karena di kitab kita ini, di kitab Nailur Raja ini, nilai kitabnya ibaratnya tertipis lah. Itu kemudian niatnya syaratnya hanya 7. Tapi kalau di syarat yang lebih, kitab yang lebih panjang itu ada 11. Di antaranya bahwa qasdu maudhi'in ma'lum walau bil jihah. Artinya kemudian kita ini harus tahu tujuan. Nah, tujuan kita nih kemana, kemudian artinya misalnya ke sini. Nah, itu kemudian kita harus tahu berapa atau ukurannya apa segala macam, karena kemudian kita artinya berbeda dengan orang-orang zaman dahulu yang menghitung jarak perjalanan marhalatain itu atau 2 marhalah tadi atau sekitar 82 kali 82 kilo tadi, itu kemudian dengan hitungan hari. Karena orang dahulu mengatakan hitungan hari tadi kemudian biasanya al-yaumain mu'tadilan, ya. 2 hari kalau orang tuh berjalan. Jadi hitungannya 2 hari. Jadi kalau yang sudah hitungannya 2 hari berarti itu sudah sampai 2 marhalah. Itu orang bahari. Tapi kalau kita kemudian wah ini sudah ada hitungan jarak, ada mobil, kendaraan apa segala macam, jadi lebih mudah, maka kita harus tahu jarak. Makanya di antara syarat tambahan yang kemudian di kitab lain, baik itu Taqriratus Sadidah atau kitab-kitab yang lain yang lebih panjang, itu dikatakan qasdu maudhi'in ma'lum, maka tujuan kita harus tempat yang bujur-bujur maklum. Artinya kita tahu. Entah itu anunya apa segala macam. Nah, itu harus tahu. Kalau seandainya kemudian kita kada tahu kayak apa jarak, kemudian artinya jaraknya apa segala macam, maka kita kada boleh mengqashar. Mungkin kalau jama' diperbolehkan, karena jama' itu kan ketika kita sudah keluar dari batas. Kalau kita sama menghukumi suwar bilad itu sebagai batas kabupaten. Nah, kalau kita sudah keluar dari kabupaten, maka kita boleh menjama'. Jama' yang diperbolehkan bukan qashar. Artinya menggabung sembahyang nih. Itu diperbolehkan. Tapi kalau qashar kita harus tahu, maka qasdu maudhi'in ma'lum, kita harus tahu tujuan kita, tempatnya, daerahnya di mana, kita harus tahu. Kalau kada tahu berarti kemudian kada boleh. Nah, itu. Ada gini atau kan? Jaraknya sebenarnya kan sampai 82, cuman karena jalan itu sakitnya liwat,
udah lintas jalan hanya enggak. Kalau berjam-jam gitu di perjalanan itu. Ya kita. Oh sorry ya kan. Misalnya lebih dari 6 jam atau 8 jam sedangkan melewati waktu zuhur sama asar. Kalau masalah jamak boleh, artinya menggabung sembahyang. Tapi kalau masalah qashar itu tetap ukurannya 82 kilo. Selama belum mencapai 82 kilo kita kada boleh mengqashar. Tapi kalau misalnya menggabung sembahyang itu boleh. Artinya menggawi sembahyang asar di sembahyang duhur boleh aja. Tetapi kemudian 4 rakaat. Kada boleh kita 2 rakaat karena belum mencapai 82 kilo. Walaupun ibaratnya seharian nih, tetapi kada sampai 82 kilo tetap kada boleh. Tapi jamak kayak apa? Jamak boleh. Yang kada boleh qashar aja. Kalau jamak tetap boleh. Kalau qashar itu yang kada boleh. Karena orang yang menjamak belum tentu qashar. Orang yang menjamak belum tentu boleh qashar. Tetapi orang yang boleh qashar sudah pasti boleh jamak. Ada kita mulakan. Lagi kalau kita masuk bab salat Jumat, syurutul Jum'ah. Jadi syarat-syarat kita kemudian sahnya sembahyang Jumat. Jadi sebelum kita masuk ke dalam bab syarat-syarat Jumat, maka terlebih dahulu kita mengenal apa itu salat Jumat. Jadi salat Jumat itu adalah salat 2 rakaat yang dilakukan di hari yang khusus. Artinya hanya hari Jumat. Karena kalau orang sembahyang Jumat hari Sabtu, pasti kemudian ngarannya aja sembahyang Jumat, maka digawi hari Jumat. Kemudian dilakukan di waktu zuhur. Ada yang artinya bukan berarti inya ini digawi waktu zuhur kemudian inya sebagai sembahyang atau pengganti dari salat zuhur, kada. Inya ini kemudian adalah sebuah kewajiban yang berbeda dengan salat zuhur. Artinya inya bukan sembahyang zuhur tetapi kemudian tetap dikatakan sebagai sembahyang Jumat. Makanya kemudian sembahyang Jumat ini adalah sembahyang 2 rakaat yang dilakukan khusus di hari Jumat dan bukan sebagai pengganti dari salat zuhur. Makanya bagi orang yang kemudian, karena kita ada beberapa syarat misalnya kemudian yang kurang, artinya kada digawi nih ketika sembahyang Jumat, maka kemudian sembahyang Jumatnya kada sah, maka harus diganti menjadi salat zuhur. Itu kemudian kalau sembahyang Jumatnya kada sah. Maka berbeda kemudian salat Jumat bukanlah sebagai salat duhur ataupun pengganti salat duhur, kada, tetapi ini adalah salat yang emang kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap kemudian itu adalah sebuah kewajiban, bukan pengganti dari salat duhur. Karena kalau kemudian kita sembahyang duhur kemudian mengganti salat Jumat, kada. Tetap kemudian itu adalah sembahyang yang berbeda dengan sembahyang duhur. Dan kemudian sembahyang Jumat ini adalah dikatakan bahwa hiya afdhalus shalawatil mafruḍah. Dia adalah di antara sembahyang yang paling afdal, di antara sembahyang yang wajib. Wa jama'atuha afdhalu jama'at, dan sembahyang berjamaah di salat Jumat itu lebih afdal daripada kita sembahyang berjamaah yang lainnya. Wa hiya min khususiyati hadhil ummah, dan ini adalah termasuk khususiyah, artinya keutamaan dari umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kada kemudian di ibaratnya di umat-umat terdahulu, hanya ada di umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasul mengatakan di dalam sabda beliau, ujar baginda Rasul, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna idza jutinibatil kaba'ir. Jadi ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, sembahyang yang 5 waktu. Kalau kita kerjakan secara sempurna, kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan kemudian istiqamah, maka kemudian itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Begitu juga kemudian kata baginda Rasul, wal jum'ah ilal jum'ah, dan kemudian dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Begitu juga kata baginda Rasul, wa ramadan ila ramadan, dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya, itu kemudian mukaffir
mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa di antaranya. Artinya di antara kita menggawi sembahyang 5 waktu nih, dari satu waktu ke waktu yang selanjutnya, dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu kemudian menjadi penghapus dosa kalau kita kemudian benar-benar mengerjakannya secara sempurna. Begitu juga sembahyang Jumat, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, selama kita menghindari yang namanya dosa-dosa, lebih-lebih lagi dosa besar, maka itu akan menjadi penghapus dosa bagi kita. Begitu juga Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya, itu pun akan menjadi penghapus dosa kita, asal kita kemudian menghindari segala dosa-dosa, lebih-lebih lagi kemudian dosa besar. Apalagi kemudian makanya saking utamanya yang namanya salat Jumat, bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan di dalam sabda beliau, kata baginda Rasul, man tarakal jum'ata thalatha marrat tahawunan taba'allahu ala qalbihi, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar baginda Rasul, barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada udzur, karena inya meremehkan tanpa ada udzur, maka jar kemudian Allah akan menutup hatinya, Allah kemudian akan ibaratnya akan menutup hatinya, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata hatinya ditutup oleh Allah. Naudzubillah waliyadzubillah, bagi mereka yang kemudian meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada udzur. Kada ada udzur nih, meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan menutup mata hatinya. Naudzubillah waliyadzubillah. Atau misalnya kemudian di dalam hadis lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata baginda Rasul, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au imra'atun au sabiyan au marid. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, ibadah Jumat adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi wajib bagi setiap muslim, kada boleh ditinggalkan. Maka kemudian kecuali, kata baginda Rasulullah SAW, kecuali bagi 4 golongan ataupun 4 kelompok. Yang pertama, kata baginda Rasul, seorang budak. Jadi bilanya ada orang yang kada sembahyang, berarti nya adalah seorang budak. Atau kemudian kata baginda Rasul, awi imra'atun, ataupun inya adalah seorang perempuan. Perempuan kada wajib sembahyang Jumat, berarti nang kada sembahyang Jumat perempuan. Lain lu namanya empat lah. Kemudian al-sabijar, ataupun anak kecil, artinya belum balik, artinya kekanakan dasar kada wajib. Kemudian jangankan sembahyang Jumat, sembahyang wajib pun ini belum wajib. Kata baginda Rasul di dalam hadis, maka ketika inya berumur 7 tahun ajari untuk salat, dan kalau berumur 10 tahun pukullah kalau inya meninggalkan salat. Kalau umur 10 tahun kada sembahyang dipukul. Kalau sudah belasan tahun, apalagi sampai puluhan tahun, kada sembahyang, kira-kira dia baik. Nah, masing-masing itu tuh. Atau kemudian au marid, ataupun orang yang dalam keadaan sakit. Jadi nang boleh meninggalkan sembahyang Jumat tadi, artinya seorang budak, ataupun ini adalah seorang perempuan, ataupun seseorang anak kecil, ataupun orang yang kemudian marid atau lagi sakit. Artinya orang yang kemudian masih memiliki udzur. Makanya barang siapa, kata baginda Rasul, 3 kali berturut-turut tanpa udzur meninggalkan salat Jumat, maka Allah tutup mata hatinya, Allah butakan mata hatinya. Bahkan dengan tegas kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka thalatha jumu'ain mutawaliyati min ghairi udrin taba'allahu ala qalbihi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain, barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat berturut-turut tanpa udzur, niscaya Allah akan mengunci mata hatinya, Allah tutup mata hatinya. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka itulah kemudian saking utamanya yang namanya sembahyang Jumat, maka kemudian harus benar-benar kita perhatikan, jangan sampai kita meninggalkannya kecuali kemudian ada udzur. Kecuali kemudian bujur-bujur ada udzur, maka kemudian hanya kita boleh meninggalkan sembahyang Jumat. Di dalam hadis baginda Rasul pun mengatakan, man sami'an nida yaumal jum'ah falam ya'tiha taba'allahu ala qalbihi wa ja'ala qalbahu qalban munafiq. Naudzubillah waliyadzubillah. Kata baginda Rasul di dalam hadis lain, barang siapa yang mendengarkan panggilan salat Jumat, artinya mendengar adzan salat Jumat nih. Siapa yang mendengarkan adzan salat Jumat namun kemudian falam
ya'tiha, tetapi inya kemudian kada tulak ke masjid, artinya kada sembahyang Jumat nih, maka jal kemudian taballahu ala qalbihi wa ja'ala qalbahu qalba munafik, Allah akan menutup mata hatinya dan Allah menjadikan hatinya sebagai hati orang-orang yang munafik. Naudzubillah wa digolongkan sebagai orang yang munafik ketika kita meninggalkan salat Jumat tanpa udzur. Di dalam hadis lain pun baginda Rasul mengatakan man taraka thalatha jum'atin min ghairi udzrin kataballahu minal munafikin. Barang siapa yang kemudian meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur, maka inya ditulis sebagai seorang yang munafik. Naudzubillah wal billah. Saking kemudian mulianya yang namanya sembahyang Jumat, maka kemudian bagaimana kita benar-benar harus menjaga yang namanya sembahyang Jumat. Kalau kemudian kita kada ada udzur, artinya kemudian kalau kemudian bujur-bujur kada ada udzur nih, maka lebih baik kemudian jangan sampai kita meninggalkan kecuali hanya kita kemudian diisi udzur. Di dalam hadis juga baginda Rasul mengatakan, man ghassala yaumal jum'ah waqtasal wa bakkara wabtakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastama'a wa lam yaghlghu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Kata baginda Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan sembahyang Jumat. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, barang siapa yang jar baginda Rasul mandi di hari Jumat, wa bakara wabtakar, dan kemudian pergi, artinya bersungsung nih tulak ke masjid. Karena kemudian di dalam hitungan waktu itu ada istilahnya hitungan untuk kita tulak ke masjid pada hari Jumat. Ada jam 1. Jam 1 itu kemudian artinya jam yang pertama. Ada yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jam 1 pertama itu adalah sekitar jam 7 di hari Jumat. Barang siapa barang siapa yang kemudian pergi ke masjid pada hari Jumat di jam yang pertama tadi, maka seakan-akan inya bersedekah sama dengan bersedekah seekor unta. Jadi orang nang tulak ke masjid hari Jumat jam 7 kada ada sekolah, kaum majikin kada jam 7 behigan telan masjid. Jadi nang tulak ke masjid hari Jumat jam 7 maka sama bersedekah seekor unta. Yang jam kedua atau sekitar jam 8 pergi ke masjid pada hari Jumat jam kedua atau sekitar jam 8, maka sama dengan bersedekah seekor sapi. Adalah nang jam 8. Oh, belum ada ajar. Kemudian nang jam ketiga atau sekitar jam 9, maka kemudian sama dengan sedekah seekor kambing. Adalah nang jam 9. Kada ada juga guru aja. Oh, naik lagi kita. Jam keempat atau sekitar jam 10. Ini mulai ada nih. Mulai ada, walaupun kada banyak, mulai ada. Barang siapa yang berangkat jam keempat atau aja sekitar jam 10, maka samanya kemudian bersedekah seekor ayam. Seekor ayam nih lah, ayam barangnya. Dan barang siapa yang pergi ke masjid jam kelima atau sekitar jam 11, maka ini sama dengan bersedekah sebutir telur. Jam 11 sebiji hintalo, nang jam 12 bang karena dapat apa lagi dah, karak hintalonya aja lagi sudah. Nah itu 5 jam kau teman. Jadi pertama unta, sapi, kambing, ayam dan hintalo. Jangan sampai terdahulu khatib, karena dikatakan di dalam riwayat sebenarnya di pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang duduk di pintu masjid menulis dengan tinta emas. Kalau terdahulu khotib masuk ke dalam masjid, hanya kita, maka kemudian masuk khotib ke dalam masjid, itu kemudian bukunya ditutup oleh malaikat, kita kada termasuk orang yang ditulis dengan tinta emas. Makanya sunnah bagi seorang khotib datangnya terlambat. Sunnah. Kalau di Hadramut, kita kada kau memaksakan menyamakan di Hadramut. Di Hadramut itu adzan sudah, khatib belum datang. Belum datang, adzan nih. Padang terus umat mungkin sekitar 2-3 menit lah, dilawasakan 5 menit hanya datang. Di sini pian datang kayak itu bisa mencari pengganti kaum. Wah, jangan datang ya khatib ya. Abud mencari biasanya karena berbeda. Kalau di sana kita menghadang dulu. Adzan kemudian mungkin beberapa menit hanya datang khatib karena sunnah. Sebab kalau khatib sudah masuk ke dalam masjid, buku yang dipegang malaikat tadi ditutup. Maka kada ditulis, kita pakai tinta emas. Tinta biasa aja karena kesian kalau hanya sunnah kemudian khatib itu datangnya terlambat.
Nah bagi orang yang ibaratnya yang melaksanakan sembahyang Jumat, nah itu sunnah kemudian bersungsung, artinya sungsung nih. Tetapi waktu di Hadramut pun ulun lihat yang biasanya lah tulak jam 7 biasanya yang sudah tua-tua biasanya, yang sudah mungkin umur 60 ke atas ada baca Quran, boleh iktikaf di masjid ada. Tapi berbeda kalau kita kan ada yang begawi apa segala macam, kadang-kadang kita memaksakan untuk menyamakan kebiasaan di sana dan kebiasaan di sini berbeda. Jadi kadang-kadang kita paksakan. Cuma sunnahnya tadi bagi seorang khatib itu sunnah datang terlambat, bagi yang makmum itu sunnah kemudian untuk pergi atau tulaknya bersungsung tadi. Jadi kemudian wabarkar wabtakar wa masya walam yarkab, dan kemudian jalan kaki. Kada pakai kendaraan, entah itu pakai sepeda kah, pakai kendaraan kah, pakai mobil kah, apa pokoknya berjalan batis nih. Wa masya walam yarkab wadana minal imami fastama'a walam yalghu, dan kemudian beparak ke lawan imam. Makanya di dalam kitab Risalatul Muawanah karangan Imamul Haddad mengatakan tempat yang paling bagus, yang paling afdal bagi kita sembahyang Jumat nih itu di dekat mimbar. Itu paling bagus. Makanya dikatakan bagian Rasul wadana minal imam, dan mendekat dengan imam, artinya kemudian beparak di mimbar. Fastama'a, dan kemudian mendengarkan setiap khutbah yang disampaikan oleh imam. Kana lahu bikulli khutwatin amalus sanah ajrul siyamiha wa qiyamiha. Maka jar kemudian orang nang kayak ini tadi mandi Jumat kan, kemudian tulak sungsung, kemudian berjalan batis, kemudian duduk di dekat imam atau dekat mimbar, kemudian maka jar setiap langkah yang inya langkahkan dari rumahnya itu sama kemudian diculis pahala beribadah, puasa dan sembahyang itu 1 tahun lamanya. Setiap langkah nih berapa langkah, hitung 10 langkah 10 tahun puasa lawan sembahyang. Ya kalau artinya bukan berarti kita harus puasa lagi, artinya sama kemudian ibadah kita kemudian melakukan ibadah puasa dan sembahyang tadi. Artinya selama ini kita puasa, ibadah, sembahyang apa segala macam, belum tentu ibadah kita diterima. Tetapi kalau kita menggawi ini tadi, maka 1 langkah aja itu sama dengan kita beribadah, puasa dan sembahyang 1 tahun yang kemudian pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetapi kemudian bagi mereka yang ibaratnya kawa menggawi berataan tadi, artinya bermandi. Nah, yang kemudian diantara sunnahnya sembahyang itu apa? Sunnahnya Jumat itu kan mandi. Niat mandi Jumat itu, nah niatnya kayak apa? Niatnya nih. Niatnya apa? Nawaitul ghusla apa? Liyaumil Jum'ah. Liyaumil Jum'ah kah atau karena lain kah niatnya? Niat mandi Jumat apa? Lain lirofil hadasil akbar. Kalau mandi Jumat tadi apa niatnya? Orang yang mandi sembahyang Jumat karena liyaumil Jum'ah misalnya, karena hari Jumat, itu bukan yang sunnah. Tapi sunnahnya itu nawaitul ghusla lihuduri sholatil Jum'ah. Lihuduri sholatil Jum'ah, untuk hadir sembahyang Jumat. Jadi bukan karena liyaumil Jum'ah. Berbeda kita dengan hari raya. Kalau hari raya itu kita tulak ke masjid, kada tulak itu kemudian tetap mandinya liyaumil idil adha atau yaumil idil fitir, karena harinya. Tapi kalau hari Jumat itu kemudian lihuduri sholatil Jum'ah, karena kita hendak hadir sembahyang Jumat. Makanya lihudur, karena ingin hadir. Makanya kemudian waktu yang paling afdal kita mandi sembahyang Jumat ketika kita hendak tulak sembahyang Jumat. Walaupun boleh kita mandi sembahyang Jumat, mandi hari Jumat tadi imbah waktu masuk waktu fajar. Jadi imbah sembahyang subuh nih, mandi Jumat sudah boleh. Artinya boleh. Tapi afdalnya kapan? Afdalnya ketika kita hendak tulak Jumat. Makanya niatnya nawaitul ghusla lihuduri sholatil Jum'ah, untuk hadir sholat Jumat. Jadi bagi mereka yang kada sholat Jumat, kada sunnah mandi. Jadi sunnahnya itu bagi mereka yang hendak pergi sholat Jumat. Makanya nawaitul ghusla lihuduri sholatil Jum'ah, aku kemudian sunnatan lillahi ta'ala, aku kemudian mandi sunnah untuk pergi atau untuk hadir sembahyang Jumat. Jadi bukan karena harinya. Kalau karena harinya itu karena hari Idul Fitri tadi atau Idul Adha.
Kalau kemudian karena hari itu Idul Adha atau Idul Fitri ataupun hari Arafah. Kalau yang selainnya itu kemudian kayak kalau sembahyang Jumat itu lihuduri salatil Jum'ah, karena kita hendak hadir atau kemudian tulak sembahyang Jumat. Makanya afdal waktu yang paling afdal mandi sembahyang hari Jumat itu adalah ketika kita hendak tulak sembahyang Jumat. Jadi itu yang paling afdal. Tapi kalau misalnya dari pagi sudah mandi misalnya, itu boleh. Tetapi afdaliyahnya, keutamaannya waktu yang paling afdal ketika kita hendak tulak sembahyang Jumat. Nah itu kemudian keutamaan dari sholat Jumat, dan harinya pun adalah hari yang mulia. Kalau baginda Rasul pun mengatakan di dalam hadis, Sayyidul ayyami indallahi yaumul Jum'ah, pemimpin hari-hari, artinya pemimpin dari yang seminggu nih, hari dalam seminggu pemimpinnya adalah yang indallahi, di sisi Allah adalah yaumul Jum'ah, adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat itu baik dari malam Jumat sampai hari Jumat itu adalah hari yang paling utama, yang kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena kita ini kemudian sudah didoktrin, artinya sudah dimasukkan ajaran-ajaran orang terdahulu. Jadi dulu ada ustadz di Pondok Uluntu yang mengajari, kenapa Jasidin kita ini bila sembahyang bila hari malam Jumat tuh lalu bayangannya angker. Bayangannya nih, mungkin yang pernah hadir pengajian salah sore tahu sebabnya. Jadi jar dahulu ketika kita dijajah oleh penjajah terdahulu, mereka itu kemudian bingung. Setiap malam Jumat kita itu kemudian sibuk dengan ibadah. Ada yang dilanggar, ada yang di masjid, ada yang di rumah, sibuk dengan ibadah. Walhasil menghabiskan waktu kemudian dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ketika malam itu mereka bingung hendak menyerang tuh kada kawa. Sebab kita sibuk dengan ibadah. Kita terjaga nih, hendak orang kita terjaga dengan ibadah. Sehingganya orang-orang yang menjajah kita mengajarkan sebuah pengajaran, atau kita nih didoktrin, dipaksa kemudian dengan anggapan bahwa kalau malam Jumat itu adalah malam yang angker. Lalu kemudian ada ini jadi apa sebagainya. Itu gawean orang-orang yang menjajah kita. Agar apa? Agar orang-orang yang sibuk di masjid dilanggar itu kemudian meninggalkan masjidnya, meninggalkan langgarnya, agar kemudian ia berdiam di rumah. Kada lagi beribadah. Jadi orang sibuk kemudian di rumah masing-masing bersimpan. Jadi kada ada lagi orang yang sibuk ibadah di masjid. Orang menyerang kemudian lebih gampang. Apalagi jangan kemudian malam Jumat Kliwon. Wah, hati-hati ya malam Jumat Kliwon. Apalagi para kuburan ya. Insya Allah lah ada orang yang dikubur itu kalau lagi bangun. Bayangkan pian, apalagi wadah kita nih sudah lah bepeti, dipaku, di tanah kayak apa anak bangun. Kira-kira tuh anak bangun kayak apa? Sudah dipeti, dipaku, ditindih tanah pulang. Kadang kala lagi sudah bangun di dalam kubur. Maka sebenarnya malam Jumat itu adalah malam yang ibadah. Bukankah baginda Rasul menegaskan di dalam sabda beliau, kata baginda Rasul, perbanyaklah salawatku fi lailatil gharra wa yaumil azhar. Jadi malam Jumat dan hari Jumat disuruh memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, disuruh memperbanyak ibadah. Jadi kita didoktrin oleh orang-orang yang menjajah kita, malam Jumat, hari Jumat itu dengan ajaran-ajaran yang kemudian angker apa segala macam, sehingga kita meninggalkan langgar, meninggalkan masjid, kita kemudian sibuk di rumah, lalu kita lebih banyak ibaratnya istirahat ketimbang kita beribadah kepada Allah. Maka sebenarnya Sayyidul Ayyam, pemimpin dari segala hari itu adalah Yaumul Jum'ah. Karena di hari Jumat ini kemudian memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingganya setiap ibadah itu kemudian akan bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit tentang tentang hari Jumat dan tentang sembahyang ibadah sembahyang Jumat. Kemudian syurutul Jum'ah, syarat-syarat kemudian sahnya kita kemudian melakukan Jumat itu ada 6 perkara. Sebelum ini kemudian masuk, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahasnya minggu depan agar kita semakin mendalami tentang wajibnya ibadah Jumat dan betapa mulianya ibadah Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat kita dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan
apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, kawan-kawan kita, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat dan penyakitnya. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpul kita malam hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaghiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya rahim ya rahman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.